mengajak saudara bersyukur. Mungkin untuk yang keempat kalinya kita GKI San Jose merayakan Jumat Agung. Jumat yang sungguh-sungguh agung dan kudus, dirayakan umat percaya di seluruh muka bumi. Tapi mari kita lihat di sini di Amerika makin pudar kegemaran acara Jumat Agung ini, dan tidak merupakan hari libur nasional. Dan kita tahu bahwa makin tenggelam orang untuk mau merayakan Jumat Agung. Dan saya mengajak saudara bersyukur di tengah kebudayaan yang makin memudarkan Jumat Agung. Hari ini kita berkumpul bersama dan kita merayakan ini hari agung buat kita. Hari di mana Tuhan mati buat kita. Tak ada hari yang lebih agung dari hari ini. Untuk tidak kita datang ke gereja dan kita bersyukur, menghargai karya Tuhan itu, dan merayakan tubuh dan darah Tuhan bersama-sama. Saya mengajak saudara untuk memulai melihat gambar. Sudah kenal siapa orang ini? Ada yang tahu siapa mereka? Susan. Yang satu adalah Veronica Tan, dan saya mau ajak saudara berdoa untuk dia dan khususnya suaminya. Mengapa begitu banyak jalan terjal ditemui oleh Gubernur DKI Ahok ini, sedang menghadapi panitia yang akan memaksulkan dia dan mempersoalkan masalah etika untuk menurunkan hampir di semua lini dan segi perjalanan kehidupan suaminya menghadapi tantangan baik intern pemerintahan maupun legislatif. Apakah karena dia berkulit kuning dan sipit? Mungkin. Tetapi yang di sebelahnya, saudara, adalah lurah hasil dari lelang pada waktu Jokowi menjadi gubernur DKI, dan dia terpilih. Sipit tidak dia? Dia pribumi, tetapi pribumi Manado, tetapi lahir di Jakarta. Tetapi dia ternyata juga menghadapi hal yang sama. Dia kenyang dengan demo, dia kenyang juga dengan ejekan, dia kenyang juga dengan penolakan. Mengapa? Apakah dia wanita? Saudara, mari kita lihat sampai dengan hari ini, mereka yang mengikut Kristus, sebagaimana Ahok, sebagaimana Lurah Susan ini, tidak luput dari apa yang dialami oleh gurunya. Warganya mendekati karena melihat terus dilecehkan demikian rupa. Lurah Susan ini dinasehati. Kita lihat apa yang ada di kalungnya itu. Salib, ya. Dan itulah yang dinasehati, supaya pada waktu tugas kalungnya itu dilepas. Karena itu biang keladinya. Tetapi apa kata Susan? Apakah dia melepas? Sampai hari ini kalungnya tetap dipakai. Saudara, saya mengajak saudara, ini hanya dua contoh. Belum kita melihat para martir yang penuh dengan darah dan mati oleh karena Kristus. Ejekan, penghinaan, penolakan, kehidupan yang sukar dalam kehidupan ini, penderitaan, dan bahkan banyak di antara mereka juga yang harus mati. Tetapi semuanya itu memang tidak terpisah dari Kristus yang kita rayakan hari ini. Coba saudara lihat, tidak usah jauh sekarang, sampai dengan hari ini, YouTube versi Indonesia, saudara. Dan saudara lihat bagaimana Kristus yang kita rayakan hari ini diunggah dalam YouTube itu. Nah, ini hanya contoh saja. Hujatan, ejekan, hinaan terus sampai dengan hari ini ditujukan kepadanya. Ini YouTube versi Indonesia.
Sampai hari ini saudara, di seluruh dunia Tuhan kita penuh dengan ejekan. Saya tidak tahu kalau hal seperti itu dilakukan untuk agama yang dijunjung nabinya bernama Muhammad. Kira-kira apa yang terjadi kalau Muhammad digambar seperti itu? Apa yang akan terjadi? Apa yang membedakan umat Kristen dengan umat yang lain itu dalam menghadapi ejekan dan penghinaan? Dan mengapa berbeda? Dan nanti kita akan jawab, saudara, mengapa kita berbeda? Mengapa kita dapat damai dan sejahtera menghadapi hujatan, ejekan, penolakan dalam kehidupan ini? Bukan hanya di Indonesia, saudara, kita tinggal di negeri, di Amerika ini juga penuh dengan ejekan dan hujatan. Siapa sutradara yang sedang mengarahkan film Yesus ini? Anda kenal dia? Martin Scorsese. Sangat terkenal karena dia melahirkan film The Last Temptation of Christ. Ada yang nonton film ini? Bagaimana Yesus digambarkan dalam film itu? Ini film juga hujatan dan ejekan kepada Tuhan. Yesus digambarkan demikian rapuhnya, penuh dengan puing-puing keraguan, dan yang lebih menjijikkan dalam film ini, aran dari orang. Ini gambar Yesus sedang apa, saudara? Penuh dengan nafsu birahi digambarkan dalam film itu. Anda kenal pelukis ini? Andres Serrano didanai sumbangan nasional bagi seni dan menghasilkan karyanya di situ. Apa itu karya? Salib Yesus dalam botol, saudara. Dan botol itu digambarkan adalah botol penuh dengan air kencing. Dan lukisan ini sangat populer. Andres Serrano, pelukis agung dan besar bagi dunia. The Da Vinci Code kembali juga terus melontarkan ejekan kepada Tuhan kita. Sebagai manusia biasa juga penuh dengan birahi, menikah dan menjadi ayah. Dan saudara, tidak ada waktu untuk kita terus lanjutkan ejekan dan hinaan kepada Tuhan kita. Tetapi hari ini kita berkumpul di sekitar salib, saudara. Saudara, apa artinya salib? Salib dalam bahasa aslinya Yunani adalah stauros. Stauros, ya, salib kemudian kita terjemahkan. Dan itu berarti sebetulnya pada mulanya tidak berupa salib, tetapi hanya berupa satu balok yang ditegakkan sedemikian rupa untuk menghukum mati. Tetapi dalam perkembangannya sampai dengan perjanjian baru, saudara, salib itu dipakai untuk menghukum para penjahat. Dan bukan hanya untuk menghukum para penjahat, ini lebih sadis. Itu sebabnya hak-hak asasi manusia sudah menghapuskan hukuman ini. Ini bukan hanya merupakan orang seperti hukuman mati, mungkin digantung, mungkin ditembak, atau mungkin di listrik. Tapi hukuman ini lebih mengerikan. Selain kengeriannya adalah kematian yang perlahan-lahan orang diminta untuk menikmati kesakitan dalam kehidupannya sampai mati. Tetapi ini adalah ejekan. Ini adalah seorang yang diarak dan dipertontonkan sedemikian rupa untuk dipermalukan di depan umum. Buat kita orang Indonesia tidak asing, karena kalau orang kedapatan selingkuh dan ketangkap basah, mereka akan ditelanjangi. Cukup, bukan hanya ditelanjangi, kemudian diarak, ya, dan semua orang mengolok, ya. Dan itulah Yesus, saudara. Itulah salib, ya. Itulah perjalanan perlahan demi perlahan orang dijadikan tontonan umum, diarak sedemikian rupa untuk diolok-olok, saudara. Dan itu memang salib. Saya harap saudara menangkap, itu memang makna salib.
Salib dengan demikian, saudara, adalah lambang dan simbol. Selain penderitaan, selain kematian, selain kehinaan, selain penolakan, selain penyangkalan diri, saudara lihat, itulah yang terjadi di dalam salib. Dan saudara sadari hal itu, seperti Lurah Susan pada waktu dia memakai kalung dengan salib itu. Itu bukan pameran kekayaan dengan berlian, dengan emas, untuk menyatakan bahwa saudara itu elit, bahwa saudara itu kaya, bahwa saudara itu. Tetapi salib mau menyatakan Kristus. Kristus yang menanggung penderitaan. Kristus dengan kematian, kehinaan, penolakan, penyangkalan diri. Dan hari ini mari kita lihat, ini juga intisari dari salib, yaitu cemoohan. Hinaan, olok-olokan adalah bagian dari makna karya Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga mengapa saya tampilkan gambar itu di gereja? Dan kira-kira kalau Muhammad digambar seperti itu dan ditayangkan di masjid, kira-kira saya sebagai imamnya akan diapakan? Apakah saudara akan merejam batu saya karena saya menayangkan Yesus yang dihujat tadi? Saya harap tidak. Mengapa tidak? Mengapa kita berbeda? Mengapa kita dapat menerima juga gambar seperti itu? Karena memang sejak awalnya Alkitab sudah mencatat itu. Dicatat memang di dalam Alkitab. Ejekan dan olok-olok itu jauh sebelum Yesus datang ke dunia. Memang sudah dinubuatkan bahwa karya Yesus penuh dengan ejekan. Mazmur 22 ayat 7. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibinya, menggelengkan kepalanya. Saya lihat itu yang kita baca dalam pembacaan kita. Orang menggelengkan kepalanya dan mengolok-olok dia. Dan itu kegenapan dari Mazmur 22 ayat 7. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, sehingga orang menutup mukanya, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dan saudara dapat lihat Matius 27, 28, 30. Pada waktu hal itu dikenapi, lebih mengerikan, saudara. Saya bacakan ayat 28, 30. Mereka menanggalkan pakaiannya, menelanjanginya, dan kemudian mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri, untuk menyatakan dan melecehkan ini raja, seolah raja-raja, tetapi bukan mahkota kemuliaan, tetapi mahkota duri. Dan menaruhnya di atas kepalanya, dan mereka mengejeknya berlutut di hadapannya, dan mengolok-olok dia, katanya, salam hai raja, dan mereka meludahinya. Matius 27 ayat yang ke-30, saudara. Dan itu dicatat di dalam Injil kita. Dan memang selama hidupnya, bukan hanya di kayu salib, saudara. Ejekan dan olok-olok itu ditujukan kepada dia. Yesus hidup di bumi ini penuh dengan olokan dan ejekan. Dia disebut sebagai anak haram. Sudah baca Yohanes 8 ayat 41. Ia juga disebut sebagai seorang pemabuk, Matius 11, 19. Ia disebut sebagai penghujat, Matius 26, 65. Ia juga disebut sebagai seorang iblis, bahkan kepala dan penghulu iblis, Beelzebul. Maka mari kita perhatikan buat kita yang mengikut dia. Jika sang tuan rumah, yaitu Kristus Yesus, mereka sebut sebagai Beelzebul, betapa lebih kerasnya lagi mereka akan memfitnah seisi rumahnya. Siapa seisi rumahnya? Ahok, siapa lagi? Lurah Susan, dan termasuk saudara-saudara. Untuk kita berani menghadapi semuanya itu. Lapisan apa yang mengolok-olok Yesus? Apakah hanya orang-orang yang bodoh? Saudara baca di dalam Alkitab, hampir semua lapisan dari atas sampai bawah mengejek dan mengolok-olok dia. Serdadu-serdadu negeri,
Tidak usah heran kalau sampai dengan hari ini bedil, peluru, polisi, tentara dipakai juga untuk menimbulkan penderitaan buat orang-orang yang ada dalam isi rumah Kristus. Para wali negeri, berarti para pejabat-pejabat negeri, orang banyak yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Massa juga mengolok-olok dan melakukan semacam demo. Ahli kitab suci, ahli Taurat, itu berarti para agamawan. Mereka tokoh-tokoh agama, para penatua, dan bahkan para anggota mahkamah Yahudi, para anggota legislatif mengejeknya. Tetapi juga penjahat, penyamun di sebelahnya juga mengejek dia. Saudara lihat, hampir semua lapisan. Apa yang mereka olok-olok dan hina? Mungkin dapat kita ringkas menjadi 3, saudara, dalam bacaan kita. Hinaan dan olok-olok itu terhadap kuasa dari Kristus. Mereka menyangkal kuasa Kristus yang harus mati di kayu salib. Di mana kuasa? Maka dapat kita baca dalam bacaan kita, olok-olok itu begitu tajam ditujukan kepadanya. Kamu yang mengatakan akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari, itu kuasa, itu persoalan kuasa. Sekarang selamatkan dirimu sendiri. Itu olok-olok terhadap kuasa Kristus. Mereka juga menghina maksud dan tujuan karya Kristus. Ia mau menyelamatkan orang lain. Kemudian dikatakan, sekarang selamatkan dirimu. Turun. Bagaimana kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, mau menyelamatkan orang lain? Sampai hari ini olok-olok itu. Mereka juga menghina keilahian Kristus sebagai anak Allah. Biarlah Allah menyelamatkannya. Kalau ia anak Allah, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Sejak dari zaman Golgota sampai dengan hari ini, saudara akan terus menghadapi olok-olok 3 hal ini. Itu sebabnya kita berbeda dengan Muslim. Muslim juga mengenal Kristus. Namanya bukan Yesus Kristus, tetapi Isa Al-Masih. Tetapi kalau kita tanya kepada mereka, siapa Isa Al-Masih? Mereka mencoba untuk membela dan menyingkirkan ejaan dan hinaan itu di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Hampir seluruh orang Muslim diajarkan bahwa Yesus tidak disalib. Seorang Muslim Sunni menulis, orang-orang Muslim percaya bahwa Allah membela, menyelamatkan Nabi Isa dari aib penyaliban itu. Dia tidak mati di kayu salib. Yang lain menambahkan, kami menghormati Isa Yesus lebih daripada kalian orang-orang Kristen lakukan. Kami menolak untuk percaya bahwa Allah membiarkan Isa menderita mati di kayu salib. Dan semua adalah dorongan sebagaimana mereka sedang membela nabinya kalau diolok-olok, menghindari aib penyaliban. Tetapi hari ini saudara, aib itu justru kita jadikan Jumat yang agung untuk kita rayakan. Yang buat orang lain adalah hinaan dan aib, tetapi hari ini kita melihat itulah keagungan Allah buat kita. Dalam menghadapi semua ejekan itu, Yesus diam. Terbaca, Yesus diam. Dan akhirnya keluar perkataan Yesus bagi mereka yang mengejek dan mengolok-olok. Apa? Sakit hati? Dendam? Utuh? Membinasakan mereka semua? Yang keluar dari mulut Yesus, itulah keagungan salib yang sedang dipamerkan. Ya Bapa, ampunilah mereka.
Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, mereka sedang tidak memahami kuasa, maksud, karya Allah, dan keberadaan keilahian Kristus sebagai anak Allah itu. Perkara-perkara duniawi dengan kehormatan, dengan mahkota, dengan kejagoan, dengan kedikdayaan, dengan semua hal yang sedang dikejar oleh dunia ini, membutakan manusia untuk melihat keindahan dan keagungan salib, nilai kerajaan Allah yang berbeda dengan dunia ini. Bukan perkara-perkara dunia yang sedang ditonjolkan, bukan mahkota, tetapi mahkota dunia. Yang ditonjolkan adalah kasih, pengampunan, belas kasihan, kerendahan hati, dan puncaknya adalah pengorbanan yang tidak akan lagi nampak dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada nilai-nilai dunia yang sedang dipamerkan di salib, tetapi hanya nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Dan itu sebabnya karena tidak ada kesemarakan dunia, tak ada kehormatan yang sedang dicari oleh dunia ini. Dia diolok-olok. Saya mengusulkan lagu yang terakhir kita nyanyikan. Oh, I want to know you more. Semoga bukan hanya nyanyian hari ini, agar saudara tidak keluar dari mulut kita sebagaimana orang-orang yang sedang digelapkan dunia ini, yang matanya hanya tertuju kepada nilai-nilai dunia dengan kedikdayaan, dengan jagoan, dengan popularitas, dan semuanya itu yang tidak nampak dalam salib Tuhan dan tidak nampak dalam kesemarakan Jumat Agung. Tetapi saudara dicelikkan dengan berkata, I want to know more. Lebih daripada nilai dunia ini. Karena nilai kerajaan Allah itu jungkir balik. Jungkir balik dengan nilai-nilai dari kerajaan Allah yang sedang dipamerkan oleh Tuhan Yesus. I want to know you more deep in my soul. I want to know you. Your death and resurrection. Dan saya harapkan saudara, pada waktu kita sungguh mau menanggalkan nilai dunia ini, I want to know you more, makna dari balik salib itu. Di abad 17 orang yang melakukan hal itu adalah Isaac Watts. Hasil daripadanya kemudian dia menuliskan dalam lagu yang berkata, when I survey the wondrous cross. Kalau saudara menyanyi itu dengan sungguh dan kemudian saudara masuk sebagaimana nyanyian ini, saudara memandang salib Raja. Kidung Jemaat 169. Memandang salib Rajaku. Bukan dengan kegelapan dunia ini, dengan nilai-nilai dunia, tetapi dengan nilai baru kerajaan Allah. Isaac Watts kemudian berkata, memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Sekarang hancur congkakku, saudara, congkakku itulah nilai dunia yang sedang membuat orang menghujat dia. Kecongkaanmu itu, harta hilang harganya, tak boleh lagi aku bermegah selain di dalam salibmu itu. Saudara, sekarang saya mau ajak saudara beralih. Kira-kira kalau saudara melihat Nabi Muhammad itu diejek dan diolok-olok seperti Tuhan kita. Saya tahu ini salah satu karikatur dari Denmark yang pertama. Apa akibat saudara di penghinaan ini? Kita ikuti berita ini. Apa yang terjadi akibat daripada penulis ini membuat karikatur Muhammad seperti ini? Tidak usah, saudara lihat di YouTube Indonesia, Yesus digambarkan demikian, sangat menjijikkan. Ini hanya gambar seperti ini, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Sangat mengerikan.
Hampir di seluruh dunia kita dapat lihat bandara-bandara dibakar, kedutaan-kedutaan dibakar. Yang terakhir bahkan kemudian kantor dari surat kabar ini diberondong, dan berapa yang meninggal. Dan kemudian juga supermarket, kemudian juga di peristiwa pertama menghasilkan 58 orang Kristen tewas dibantai dalam demonstrasi itu. Penulis karikatur ini harus sembunyi sedemikian rupa, seperti Salman Rushdie akibat menulis novel Satanic Verses. Kira-kira saudara, mari kita bertanya, kita memang tidak setuju dengan ecek-mengecek. Tapi mari kita belajar, mengapa hasilnya berbeda. Kalau orang Kristen diejek, apakah menghasilkan huru-hara? Mengapa kita juga menampilkan Yesus dengan segala ejekannya, dengan juga kita boleh tersenyum dan bersuka cita? Agama dengan menjunjung juru selamat yang tidak dihina, tidak akan sanggup menahan hinaan dan ejekan. Seorang yang memiliki Tuhan yang tidak diejek dan dihina akan kalap menghadapi ejekan dan hinaan dalam kehidupannya. Itu berarti agama ini sedang mempertunjukkan bahwa mereka memikul beban yang sangat berat untuk menjunjung tinggi kehormatan seorang yang mati dan tidak bangkit kembali, tetapi sedapat mungkin menjunjung kehormatannya. Itu berarti saudara, kita berbeda. Mengikut junjungan dengan segala kehormatan, penghormatan, itulah inti daripada Nabi Muhammad. Itu sebabnya kalau penghormatan itu hilang, akibatnya sangat mengerikan. Tetapi kita menjunjung Tuhan yang diejek dan diolok. Itulah perbedaan yang membuat mengapa berbeda kedua pemeluk ini dalam menghadapi ejekan dan hinaan. Kristus masih menjadi satu-satunya harapan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Oleh karena para pengikutnya, saudara, harus rela untuk berbagi dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya kalau Yesus diejek dan diolok-olok. Tetapi justru untuk itulah Dia datang, untuk membedakan kita dengan yang lain. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya, ia tidak membalas dengan menghujat. Maka berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, menjadi bahan ejekan. Hari ini mari kita lihat, itulah intisari salib, itulah intisari dari pelayanan Kristus. Maka mari kita juga sadari, kalau saudara harus mengalami seperti Ahok, kalau saudara mengalami seperti Lurah Susan, atau mungkin yang lebih parah dalam kehidupan ini, menjadi bahan ejekan saudara dan ditolak dalam hidup ini, mari kita sadari bersama, semua pelayan Kristus, semua pengikut Kristus akan menghadapi hal demikian terhadap orang-orang yang sudah digelapkan oleh gelapnya dunia ini. Kristus memeluk penderitaan dan bersuka cita menjalani karyanya. Saudara, bagi kita semua, Kristus mengerjakan pelayannya dengan dihina dan berkorban. Dan demikian dengan kita. Oleh karena selalu ada kasih yang besar
untuk bersabar terhadap orang-orang yang mengejek kita. Bukan hanya bersabar, Yesus mengajarkan kita dipanggil untuk mengampuni orang-orang yang mengejek, mengolok-olok kita. Yang ketiga, kita memiliki harapan bahwa orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok dapat kita menangkan, sehingga kita tidak membalasnya dengan kekerasan. Seperti Rasul Paulus katakan, pembalasan ada di tangan Tuhan. Maka mari kita, mengapa hari ini adalah Jumat Agung? Saya mau akhiri dengan saudara. Kenal gambar ini? Sedang rame. Terakhir Kompas juga membuka ini. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Olga. Iya. Siapa yang meninggal itu? Olga, MC. Iya. Katanya ini penghormatan terakhir dari dokter rumah sakit Mount Elizabeth untuk Kak Olga, ya, dikirim oleh Billy Syahputra. Siapa yang percaya? Apakah kesuksesan menjadi populer dan terkenal artis yang mampu mengeluarkan katanya 2M habis untuk pengobatan di rumah sakit, yang kemudian membuat para dokter ini tunduk dan menghormati? Apakah itu kemuliaan pada waktu saudara dengan jagoan, dikdaya, dan menjadi artis populer dan terkenal yang membuat orang lain tunduk kepada kita? Ini berita aslinya, saudara. Liang Yoyi, 11 tahun. Pada waktu dia tahu hidupnya tidak akan lama, dia berkata, "Ku persembahkan tubuhku untuk keselamatan orang lain." Bocah 11 tahun ini memutuskan menyumbangkan organ tubuhnya. Begitu dia meninggal, segera dia mengizinkan tubuhnya diserahkan bagi sesama yang membutuhkan. Karena dia mengasihi sesama, dia memberikan hidup kepada orang-orang yang ada dalam bayang-bayang kematian. Dan begitu dia meninggal, transplantasi kemudian dilakukan, dan semua dokter tunduk, saudara. Apa yang menyebabkan dokter ini tunduk? Bukan Olga, saudara, karena populer, tetapi pengorbanan. Pengorbanan itulah nilai Jumat Agung. Pengorbanan itulah yang membuat orang tunduk. Orang-orang yang rela berani untuk berkorban. Itulah yang dinyatakan Yesus Tuhan hari ini untuk kita rayakan. Mengapa sampai dengan hari ini kita dipanggil untuk tunduk dan hening terhadap para pahlawan yang mengorbankan nyawanya untuk bangsa dan negara? Pengorbanan, saudara, itulah yang membuat orang menjadi mulia. Itulah nilai kerajaan Allah. Dan hari ini kita merayakan Jumat Agung. Apa yang diejek oleh dunia, itulah keagungan. Pengorbanan adalah nilai teragung dalam kehidupan ini. Dibutakan oleh dunia ini, tetapi buat kita yang celik kembali, inilah nilai teragung dalam kehidupan manusia. Mari kita rayakan Jumat Agung dengan memperbaharui hidup kita kembali. Pengorbanan adalah nilai yang teragung dalam hidup kita ini. Oleh karena Yesus mengorbankan dirinya, maka firman Tuhan katakan, Dialah Tuhan, nama di atas segala nama, dan semua orang bertekuk lutut di hadapannya. Amin.